Di sini saya memiliki file Excel dengan nama surat jalan master. Form ini digunakan untuk membuat surat jalan secara otomatis, baik file arsip maupun hasil printout dari surat jalan tersebut. Ini biasanya digunakan dari gudang pusat mengirimkan barang ke gudang cabang atau toko cabang. Bagaimana cara penggunaannya? Kita mulai dengan klik surat SJ baru. Ini singkatan dari surat jalan baru. Kita klik. Nah, kita akan mendapatkan nomor surat jalan secara otomatis. Ini didapat dari file laporan. Nah, file laporan ini akan otomatis terbuka ketika kita klik surat SJ baru tadi. Diambil dari ini akan otomatis mengikuti rumus. Nah, ini sebelumnya sudah kita coba untuk membuat dua surat jalan ke toko A dan ke toko B dengan nominal sekian. Kita kembali lagi ke form. Nah, karena sudah ke toko A dan ke toko B, kita coba ke toko C. Kemudian kita akan memasukkan kode barcode yang di sini untuk sub singkatan dari supplier dan nama item akan otomatis. Nah, ini formnya untuk input data, ada barcode dan jumlah. Barcode ini sebelumnya kita harus memastikan dulu bahwa data yang akan kita input sudah ada di master data. Master datanya berada di sheet data. Ini sebagai sampel saja ada sekitar 7 item dari kode supplier. Kalau misalkan di sini tidak ada, kita input langsung saja di bawahnya dari kode supplier, barcode, nama barang, jenis item, PP, harga jual, harga grosir jika ada. Kita kembali ke sheet SJ surat jalan, kita input. Kita coba untuk memasukkan item yang pertama. Ini sampel saja. Dan jumlahnya sekitar kita buat saja 8. Nah, ini akan otomatis masuk ke form. Kita coba input barang yang kedua. Jumlah 14. Klik OK. Otomatis ke baris kedua. Sebenarnya ketika input ini kita bisa menggunakan scanner, cuma di sini saya menggunakan metode ketik aja. Dan ini satu kasus, misalkan barang yang pertama itu ada yang tertinggal. Seharusnya jumlahnya 15 tapi masih terinput 8. Kita coba masukkan, daripada kita mencari, kita inputkan saja ke sini langsung tanpa harus mengubah di form. Tik 7, kita input otomatis akan menjumlah sendiri di baris pertama. Sebagai sampel kita masukkan 2 barang saja. Ini ada file iPOS. Nah, file iPOS ini digunakan untuk membuat file import untuk software iPOS. Sebagai sampel ini menggunakan software iPOS untuk pos di kasir. Ini formatnya ini tinggal menyesuaikan dengan pos yang ada di kasir kalian. Klik, nanti otomatis di sini terinput otomatis di formnya. Dan di sini kita punya tombol print dan arsip. Ini gunanya untuk mengarsipkan semua file, baik surat jalannya ini dan file yang akan diimport ke pos toko cabang.
dan membuat cetakan secara otomatis. Nah, sayangnya di sini saya tidak menyambungkan dengan sebuah printer, jadi nanti akan terjadi sedikit error, tapi untuk pengarsipan dan pelaporan tetap akan berjalan. Nah, ini karena tadi tidak disambungkan dengan printer, marinya ke file PDF. Nah, ini errornya karena tidak disambungkan dengan printer. Nah, ini ada file arsipnya saja kan. Misalkan tadi tersambungkan dengan printer, maka otomatis file yang arsip tadi akan tertutup. Kita cek hasilnya. Kita cek di data kirim barang, di laporannya. Nah, ini toko C tanggal 12 Desember dengan nomor sekian dengan jumlah sekian. Nah, ini otomatis akan muncul nomor surat jalan baru, nanti akan digunakan di surat jalan berikutnya. Kita cek lagi di folder file surat jalan. Nah, ini ada arsip surat jalan yang telah dikirim ke masing-masing toko yang terbuka dan tertutup secara otomatis tadi. Ada lagi, kita cek file iPost-nya. File iPost toko C yang barusan. Ini tinggal kita kirimkan, bisa lewat email ataupun WhatsApp ataupun dengan metode lain. Jadi toko cabang itu tidak perlu memasukkan secara manual, tinggal import file itu saja. Nah, kita buat file surat jalan baru, otomatis yang kita input tadi terhapus dan mengambil nomor surat jalan baru. Nah, ini tinggal kita input barang apa saja yang akan kita kirimkan ke toko cabang berikutnya. Sekian dan terima kasih.